Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sakuro. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada saat ini saya sedang menempuh mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Prof. Otip Satibi Hidayatullah. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan testimoni saya, teman-teman. Testimoni mengenai mengapa kurikulum penting. Mengapa kurikulum itu sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Ada 4 poin utama yang memang sangat menarik yang akan saya sampaikan pada saat ini. Nah, poin pertama adalah mengapa kurikulum penting dalam pembelajaran. Nah, kurikulum dinilai sangat penting dalam pembelajaran karena kurikulum merupakan pedoman dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran yang ada di Indonesia. Dan bukan hanya itu, kurikulum juga memastikan bahwa pembelajaran itu berjalan secara sistematis atau pembelajaran itu terlaksana secara sistematis, terarah dan juga sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu memang sepenting itu dalam pembelajaran di Indonesia. Karena tanpa adanya kurikulum, otomatis pembelajaran yang ada di Indonesia tuh berjalan ya udah nggak beraturan, tidak terarah dan juga tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti itu, teman-teman. Lalu pada poin kedua. Di poin kedua ini saya akan membahas mengenai desentralisasi kurikulum. Nah, desentralisasi kurikulum ini merupakan kurikulum yang memang wewenangnya itu diturunkan kepada daerah, kepada sekolah dan juga kepada guru. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu ya, keadaan daerah ataupun keadaan sistem proses pembelajaran yang ada di Indonesia itu pasti berbeda. Tentu saja berbeda dong, otomatis di perkotaan dan di pedesaan itu pasti berbeda. Nah, disinilah fungsi dari desentralisasi kurikulum ada gitu. Mengapa demikian? Karena dengan adanya desentralisasi kurikulum, otomatis pemerintah daerah, sekolah-sekolah setempat, dan juga para guru tuh mampu melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan bagaimana kurikulum tersebut terlaksana gitu. Nah, dengan adanya desentralisasi ini tuh pemerintah daerah tuh bisa menyesuaikan gitu bagaimana kondisi daerah setempat dan juga bagaimana situasional pendidikan yang ada di daerah tersebut. Guru juga bisa menyesuaikan dari aspek seperti apa? Dari aspek kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah tersebut, dan sekolah pun bisa menyesuaikan dari aspek infrastruktur dan lain-lain. Lalu yang ketiga, esensial dari deep learning. Nah, di sini sangat menarik ya. Kita akan membahas mengenai esensial dari deep learning. Teman-teman, seperti yang sama-sama kita ketahui, deep learning itu merupakan pembelajaran yang mendalam. Deep learning, pembelajaran yang sangat mendalam. Nah, prinsip esensial dari deep learning sendiri adalah siswa itu dibangun pengetahuannya secara mendalam. Lalu juga siswa itu mampu berpikir kritis dan juga siswa lebih proaktif gitu dalam pembelajaran yang ada di kelas. Nah, bukan hanya itu, prinsip deep learning juga melihat nih bagaimana siswa berkontribusi dalam pembelajaran yang ada di kelas, berkontribusi dalam konteks tanya jawab, diskusi dengan teman sebaya dan lain-lain. Lalu juga siswa dilihat nih bagaimana proses dalam dia membangun pemikirannya yang kritis dan juga bagaimana dia tuh mampu mengintegrasikan materi yang satu dengan materi yang lain. Jadi prinsip deep learning atau prinsip esensial deep learning itu berfokus pada bagaimana siswa mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam, bagaimana siswa bisa untuk mempraktikkan apa yang ia dapatkan di sekolah dan juga mampu mengintegrasikan. Seperti misalkan ia dapat pembelajaran PKN, oh ternyata ia juga dapat pembelajaran ia dapat pembelajaran IPS. Nah, otomatis di situ kan dia bisa mengintegrasikan gitu antara PKN dan IPS seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah apa itu kurikulum yang holistik dan juga integratif. Nah, ini juga sangat menarik teman-teman, di mana kurikulum sekolah dasar memang harus bersifat holistik atau utuh menyeluruh dan juga integratif atau mengintegrasikan berbagai macam hal. Kenapa sih demikian? Karena pada saat proses pembelajaran, seorang guru itu harus memperhatikan gitu. Bukan hanya guru ya, namun juga semua aspek yang ada di pendidikan harus memperhatikan 3 hal yang ada pada peserta didik. Yang pertama itu aspek kognitif, lalu juga aspek enaktif, lalu juga aspek psikomotor. Nah, 3 hal ini tuh memang harus sangat diperhatikan dalam proses pembelajaran. Itulah kenapa kurikulum yang ada di sekolah dasar harus bersifat secara holistik atau menyeluruh.
Lalu, kurikulum juga harus bersifat secara integratif. Kenapa demikian? Karena kurikulum harus bisa mengintegrasikan berbagai macam pembelajaran. Jadi, saling menyambungkan tuh dari pembelajaran pertama ke pembelajaran yang lainnya. Dengan begitu, otomatis pengetahuan anak lebih berkembang secara pesat gitu. Nah, bukan hanya itu saja, kurikulum yang bersifat holistik dan juga bersifat integratif ini tuh membentuk peserta didik tuh menjadi peserta didik yang berpikir kritis dan juga mampu berpikir secara sosial gitu. Jadi bukan hanya menjadikan peserta didik itu pintar secara intelektual saja, namun juga secara emosional. Nah, teman-teman, itu saja yang akan saya sampaikan hari ini atau pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar pamit undur diri.